Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contoh alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah saklar dan lampu. Saklar adalah alat listrik yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Yang akan kita bahas adalah rangkaian seri. Sebelum kalian mengetahui bagaimana cara membuat rangkaian seri, kalian harus tahu dulu ya, apa pengertian dari rangkaian seri. Seperti pada gambar, rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Ciri-ciri rangkaian seri adalah sebagai berikut. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Arus listrik mengalir dari baterai melalui lampu 1, kemudian ke lampu 2. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan putus. Oleh karena itu, rangkaian seri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara seri akan membutuhkan jumlah kabel yang lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Karena jumlah kabel yang digunakan lebih sedikit, sehingga biaya yang digunakan untuk membuat rangkaian seri ini akan lebih murah dibandingkan dengan rangkaian paralel. Arus listrik pada rangkaian seri akan sama rata pada setiap lampunya. Cara pemasangannya pun lebih mudah dan hanya memiliki 1 jalur rangkaian saja. Sedangkan kekurangan dari rangkaian listrik seri adalah lampu-lampu yang dirangkai secara seri tidak akan menyala sama terang. Dan jika lampu yang satu padam, maka yang lainnya akan padam semua. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan tentang rangkaian seri. Sekarang kita akan belajar tentang rangkaian paralel. Lihat gambar berikut. Ini merupakan contoh rangkaian paralel. Sebelumnya, Ibu akan jelaskan dulu pengertian dari rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Adapun ciri-ciri dari rangkaian listrik paralel adalah sebagai berikut. Arus listrik dari baterai mengalir melalui satu cabang atau lebih. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lainnya. Kelebihan rangkaian listrik paralel. Jika lampu dirangkai secara paralel, maka apabila salah satu lampu padam, lampu yang lain akan tetap menyala. Jika beban listrik dirangkai secara paralel, maka tegangan listrik yang menuju ke masing-masing beban adalah sama besar dengan tegangan sumber. Sehingga apabila beberapa lampu dengan daya yang sama dirangkai secara paralel terhadap sumber tegangan, maka lampu-lampu tersebut akan menyala sama terang. Lampu yang dipasang secara paralel akan sama terangnya. Selain kelebihan, ada pula kekurangan rangkaian listrik paralel, yaitu rangkaian listrik yang disusun secara paralel akan membutuhkan kabel yang lebih banyak dibandingkan dengan rangkaian listrik yang disusun secara seri. Karena jumlah kabel yang digunakan lebih banyak, maka untuk biaya pembuatan akan lebih mahal dibandingkan dengan rangkaian seri. Kemudian kelemahannya adalah lebih dari satu rangkaian, dan tentunya cara merangkainya
itu lebih sulit. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan informasikan cara membuat rangkaian listrik seri dan paralel secara sederhana. Berikut cara membuat rangkaian listrik seri. Alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah gunting, kabel kurang lebih 0,5 meter, taklar 1 piece, bola lampu kecil 2 buah, baterai 2 piece, styrofoam 1 lembar, spidol, dudukan baterai 1 piece, dudukan lampu 2 piece, dan 1 buah solatip. Nah, apa yang harus dilakukan anak-anak adalah yang pertama menyiapkan styrofoam. Styrofoam ini kemudian anak-anak gambar ya. Gambar sesuai dengan rangkaian seri yang akan kalian buat. Ini adalah rancangan gambarnya Ibu sudah buat. Ibu hanya membuat 2 lampu seri ya, disusun secara sejajar sini. Kemudian Ibu ini untuk saklar. Dan ini adalah untuk batu baterai. Kalian boleh nanti memasangkan atau menggambar lampu di sini, boleh 3, boleh 4, boleh 5, 6, boleh di sini. Sepanjang ini boleh kalian pasang lampu. Pokoknya disusunnya secara sejajar. Nah, setelah kalian gambar di styrofoam, kemudian kalian siapkan alat yang lainnya. Oke, sebelum ke alat yang lainnya, sebetulnya alasnya itu tidak selalu harus styrofoam. Boleh pakai kardus, boleh pakai kertas, atau tidak pakai alas pun tidak apa-apa. Hanya untuk memudahkan saja dalam membuat rangkaian listrik. Nah, setelah digambar ini, kemudian siapkan peralatan yang tadi sudah kita sebutkan ya, sama Ibu tadi udah disebutin. Langkah selanjutnya, kalian ambil kabel, kemudian ukurkan ke rancangan yang telah kalian buat. Ini, ya, segini. Terus nanti kalian boleh mengguntingnya, atau Ibu mau membuat ini lebih panjang. Ya, ini digunting. Ibu hanya untuk sampai batas lampu di sini saja. Nah, dari sini ke sini kalian gunting, ya. Oke. Nah, itu ya. Cara menggunting kabelnya tuh anak-anak begini. Ini kan kabel, yang merahnya itu adalah bahan isolator. Kita gunting sedikit saja, ya, ditekan-tekan. Kemudian setelah kelihatan tembaganya sedikit, nah, kemudian ditarik oleh tangan. Jadi begini. Setelah ini jadi, ini simpan untuk yang ini. Kemudian kita gunting kabel, diukur lagi, ya. Dan lakukan ini sampai semuanya terukur kabelnya. Ya, anak-anak. Oke. Ibu persingkat. Ya, oke. Setelah kabel kalian gunting, hasilnya jadi seperti ini. Ambil dudukan lampu. Tuh. Dudukan lampu. Nah, di sini ada fitting lampu. Masukkan kabelnya ke dalam fitting tersebut. Masukkan, ya. Ini kadang-kadang kabel itu tembaganya tuh ada yang berbentuk serabut seperti yang ini. Nah, kalau berbentuk serabut ini, nanti kalau serabutnya terlalu banyak, kadang-kadang kalian susah untuk memasangkannya. Oke, anak-anak, ini ya di sini. Kemudian Ibu ambil 1 lampu lagi, dudukan lampu. Ini di sini karena ini peruntukannya lampu. Nah, ini lihat kan Ibu tadi, ini boleh dipotong lagi kalau dirasa terlalu panjang, dipotong lagi. Kemudian ambil isolatornya dan digunting. Oke, ini cukup keras jadi hati-hati ya. Nanti kalian dalam memotong. Nah, gitu. Kemudian pasangi lagi ke dudukan lampu yang kedua. Nah, dan diikat kuat. Kenapa? Karena kalau tidak nanti lepas dan itu menyebabkan lampu nanti tidak menyala. Kemudian ambil kabel yang selanjutnya untuk kita pasangkan ke sini ya. Yang kabel-kabel yang tadi kalian telah potong-potong dan diukur itu sekarang dirangkai semuanya. Oke ya anak-anak. Nah, di sini.
kabelnya ibu cukup kuat ya, jadi ini terlalu besar. Kemudian ambil saklar, pasangkan ke saklar. Agar ini diam, kita boleh menempelkan dulu ya. Agar lampunya diam, kita tempel dulu ya anak-anak. Karena salah satu sudah pasang. Kita kasih solatif dulu di sini. Oke, agar ininya diam, nggak goyang-goyang. Oke. Ambil lagi kabel. Kemudian pasangkan ke fitting saklar yang satunya lagi. Nah, sini. Oke. Dudukan batu baterai, kemudian sambungkan ke sini. Kita pasangkan lagi ini pendek, jadi ibu akan menyambungkan lagi anak-anak. Oke. Nah, agar ini tidak lepas lagi, lebih baiknya ditahan dulu pakai solatif. Rapikan agar kelihatan lebih bagus. Nah, ini kepanjangan kita potong lagi ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Masukkan ke fitting lampu. Setelah itu kita pasangkan batu baterainya anak-anak. Sini kedudukan batu baterai ya. Nah, pasangkan batu baterai ke dudukan batu baterai. Kemudian sekarang kita akan memasangkan lampunya. Ini anak-anak satu lampu dipasang belum menyala ya, karena ini seri. Jadi seri itu jika ada satu lampu yang dilepas, maka dia tidak akan menyala. Kita lihat setelah kita memasangkan lampu yang satu lagi. Oke. Sudah. Anak-anak, setelah lampu terpasang, ya, kemudian kita akan nyalakan lampu ini dengan menggunakan saklar. Nyalakan anak-anak lampunya. Cukup mudah kalian membuat, dan kita cek kalau satu lampu kita lepas, apakah lampu yang lainnya mati. Ketika ibu lepas satu, lampunya akan mati. Ketika ibu pasang lampunya lagi dan menyala. Inilah keuntungan dan kerugian rangkaian seri. Oke anak-anak, demikian rangkaian listrik yang disusun secara seri. Kalian bisa membuat sendiri di rumah, dan selamat mencoba. Cara membuat rangkaian listrik paralel. Alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah gunting, kabel kurang lebih 0,5 meter, saklar 2 piece, bola lampu kecil 2 buah, baterai 2 piece, styrofoam 1 lembar, spidol, dudukan baterai 1 piece, dudukan lampu 2 piece.
dan 1 buah solatif. Nah anak-anak, sekarang kita akan membuat rangkaian paralel. Seperti tadi ibu bilang, kalian bikin dulu alasnya. Ibu memakai styrofoam, kemudian digambar bagaimana rancangan yang akan kalian buat untuk membuat rangkaian listrik paralel. Nah ibu membuat rangkaian seperti begini. 1 lampu 1 saklar, taruh paralel. Dan sumber energinya pun disesuaikan dengan jumlah lampu yang akan kalian gunakan. Sekarang setelah itu, kalian siapkan kabel. Dan seperti tadi ya anak-anak, diukur. Nah, diukur. Ibu sudah menggunting beberapa kabelnya dan ibu tinggal memasangkan saja ya. Nah anak-anak, setelah kabel tadi dipotong-potong, kemudian kalian rancang dan tempel ke sini. Sekarang kita pasangin kabelnya yang dari batu baterai. Pasangin. Sekarang kita coba sambungkan ya kabel yang dari batu baterai ke sambungan yang menuju lampu agar diam. Ininya boleh di sekolah dulu ya. Oke, dudukkan batu baterai, kita tekatkan. Nah di sini anak-anak lihat nih perbedaan seri sama paralel. Di sini ada 3 sambungan, atau bisa saja ini tidak dipotong, hanya isolatornya saja yang dikupas. Tapi takutnya kalian belum terlalu bisa, jadi ibu bikin 3 saja. Jadi ini 3 sambungan. Kita sambungin dulu yang 2 ya, 2 sambung ke sini. Nah itu, kemudian ini sambungnya ke sini. Nah oke. Nah ini jadi ada 3 sambungan di sini. Untuk menahan kita kasih isolatif biar tidak bergerak-gerak. Nah kalau yang ini langsung saja kita belokkan kabelnya. Oke, kasih solatif lagi. Nah anak-anak, sekarang kita pasangkan fitting lampu ke sini ya. Nah masukkan. Satu lagi, dudukkan lampunya. Ini. Yang kuat, ya, kayak gitu supaya nanti tidak lepas. Lampunya kita rekat dulu, kayak diam. Setelah itu kita pasangkan saklar ya anak-anak. Pasangkan saklar, kabel pasangkan ke fitting saklar. Dan ini kabel satu lagi masukkan juga. Kita rekatkan lagi ya, biar tidak goyang-goyang. Nah ini tinggal dibelokkan saja. Ini kita buka lagi. Nah seperti yang ibu tadi bilang, yang ini juga sama anak-anak, ada 3 sambungan nanti di sini ya. Ini yang ke sini. Kita rekatkan dulu yang ini. Oke, yang ini dulu. Memanjang. Ya ini ada 3 sambungan ya anak-anak. Nah ini yang ngebedain seri sama paralel yang udah ibu tadi jelaskan. Biar tidak lepas, ibu kasih solatif lagi yang ini ya. Nah,
Kalau yang seri tadi itu satu lampu dilepas, yang lainnya mati. Ya. Nah, kalau paralel tidak, tetap hidup. Ya. Kemudian kita pasangin lagi. Nah, ini adalah keuntungan dari rangkaian paralel. Jika satu lampu dilepas, yang lain tidak akan padam. Dan paralel juga, satu lampu itu adalah satu saklar. Sehingga kalau dimatikan, nah, rangkaian listrik paralel ini digunakan di rumah-rumah atau di dalam rumah. Lampu rangkaian listriknya atau lampunya itu disusun secara paralel, sehingga jika kalian menyalakan lampu ruang tamu, lampu kamar tidak menyalakan. Jadi masing-masing ada saklarnya. Mudah bukan anak-anak? Selamat mencoba untuk membuat rangkaian paralel. Nah, tadi itu adalah video tentang cara membuat rangkaian listrik. Kalian boleh coba ya di rumah membuat rangkaian listrik itu sendiri agar kalian lebih paham. Selamat mencoba anak-anak.